أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya yang tiada terhingga, yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, pada subuh ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama-sama, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan majelis ilmu sampai isyraq nanti. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cek tak bangang sir ketik. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu mengenai kedermawanan hati. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengedepankan atau mengutamakan sifat dermawan, sifat bermurah hati, baik kepada sesama maupun kepada makhluk yang lainnya. Dan kedermawaan ini itu ya dimulai dari hati kita masing-masing. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard." Bukanlah orang kaya, ya. Jadi orang kaya itu bukan orang yang mempunyai banyak harta. Walakinnal ghina 'alal nafsi. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati atau jiwa. Hadis ini diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, sudah muttafaqun alaih, sahih yang paling sahih. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa yang namanya kaya, ya, orang itu disebut kaya itu bukan karena banyak hartanya. Maka belum tentu kalau orang yang punya banyak mobil itu kaya, atau orang yang banyak rumah, yang banyak perusahaan, banyak tanah, itu adalah orang kaya. Maka apa ukurannya? Siapa yang disebut sebagai orang kaya? Hadis Rasulullah melanjutkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya
Kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Apa itu yang kaya hati? Yang disebut dengan kaya hati. Orang yang hatinya itu benar-benar merasa sudah kaya, maka ada 2 poin. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi agar kita bisa menjadi orang yang kaya hatinya. Yang pertama adalah selalu meminta dan menggantungkan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika minta, ketika mohon itu hanya kepada Allah, tidak ngemis atau minta kepada orang lain. Nah, ini kalau ngemis itu atau minta itu biasanya bentuknya 2 ya Bapak Ibu ya. Bisa bentuknya langsung itu berarti Mas, ya duitnya Mas. Atau Mas, ngapunten Mas, minta tolong pinjam uang, minta tolong saya dikasih beras, saya dikasih pakaian. Jadi langsung belakan. Atau yang kedua, nah ini biasanya nih rada-rada malu gitu kan nih, rada-rada diplomatis, takut ditolak, itu biasanya pakai terselubung gitu ya. Dengan cara apa? Biasanya pakai cerita-cerita sedih dengan teman kita yang kita anggap kaya. Jadi misalnya kita lagi ngumpul bareng sama sama tetangga kita yang kaya, langsung cerita, Mas, aja iki aku saiki angel banget terus. Oh, uang sekolah kok belum dibayar. Panenan belum keluar, panenannya belum masanya, kok ya jualan urung laku-laku, butuh beras wis Pak entek, sekolah sudah nunggak. Jadi cerita-cerita sedih ya, cerita-cerita yang melas. Supaya apa? Supaya dikasihani sama tetangganya tadi. Wah, ini masih kok melas banget. Ya wis lah, tak bantu sedikit. Nah, ini yang contoh cara minta yang terselubung. Maka orang-orang yang seperti ini, yang selalu minta-minta kepada manusia, yang menggantungkan diri kepada manusia, maka yang adalah orang yang tidak akan pernah kaya. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang mintanya itu hanya kepada Allah. Kalau butuh, ya mintanya sama Allah. Butuh uang sekolah, minta sama Allah. Doa kepada Allah. Lagi uang bulanan sudah mepet, minta sama Allah. Tagihannya sudah jatuh tempo semua, minta sama Allah. Terus kalau minta sama Allah, apakah langsung jatuh di atas kita, jatuh di depan kita? Ya, wallahu alam. Itu terserah Allah. Tugas kita ya sebagai seorang hamba itu hanya minta saja. Nah, kalau pengabulannya itu bukan urusan kita. Terserah Allah mau mengabulkannya itu bagaimana? Apakah langsung jatuh di hadapan kita atau lewat perantara makhluk yang lain? Ya, itu urusan Allah Ta'ala. Tugas kita, ya, kewajiban kita adalah meminta. Dan beda sekali antara minta sama Allah dengan minta sama manusia. Kalau kita minta sama manusia, maka orang yang kita pinta itu pasti akan, ya sedikit banyak pasti akan merasa jengkel. Semakin banyak kita minta, malah mereka semakin jengkel. Kok uang kok minta, woi, jaluk, woi, bisa nyileh.
balik kene ra tau. Nah, apa bagiannya minta terus bagiannya dimintai malah tidak mau ngasih. Nah, ini kalau kita minta sama manusia, tapi beda sama Allah. Ya. Kalau manusia itu tidak ingin tidak mau kalau diminta sama orang lain, tapi kalau Allah itu malah tidak mau atau tidak suka kalau kita tidak minta sama Allah. Ya. Maka Allah itu akan semakin sayang, semakin suka sama hambanya seandainya mereka itu semuanya minta sama Allah, bahkan untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun. Sekedar supaya selamat sampai sekolah, supaya di jalan tidak kenapa-napa, supaya makannya sehat, supaya badannya itu kuat, tidak sakit. Jadi permintaan yang sepele-sepele seperti itu kalau kita sampaikan sama Allah, itu Allah malah akan semakin senang. Semakin banyak kita minta, semakin senang pula Allah Ta'ala. Bahkan Allah paling benci sama orang yang tidak pernah doa sama Allah sama sekali. Kenapa? Karena kan kalau orang yang tidak pernah meminta sama Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, tidak pernah memohon sama Allah, berarti dia merasa mampu, merasa kuat, merasa tidak butuh pertolongannya Allah. Nah, ini kan suatu sikap yang sikap sombong terhadap Allah, dan Allah paling benci dengan orang-orang yang sombong. Nah, inilah ciri orang yang kaya pertama, yaitu bagaimana orang yang kaya itu selalu menggantungkan dirinya itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan kepada makhluk. Yang kedua, orang yang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup, yang qanaah, nerimo dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau orang kaya itu adalah ketika Allah memberikan sesuatu, ya sudah puas, sudah merasa puas, tidak mengharapkan lebih. Dikasih 100.000, alhamdulillah. Dikasih 500.000, alhamdulillah. Dikasih sampai 100 juta juga alhamdulillah. Berapapun yang Allah kasih, ya, rizki yang Allah berikan, yaitu sudah cukup bagi kita. Maka ada orang itu yang punya banyak harta, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya tanah di mana-mana, itu tetap merasa kurang. Akhirnya apa? Semakin nyari terus. Punya uang 100, nyari 200, punya uang 200, nyari 500. Sudah punya 500, nyari 1 miliar. Tidak pernah merasa puas. Tapi ada juga kebalikannya, orang yang hanya punya sepeda, ontel, rumahnya kayu, ya, lantainya masih tanah, tapi selalu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Inilah contoh orang yang kaya. Ketika sudah merasa puas, ya sudah merasa bahwa harta ini cukup. Jadi tidak tergila-gila atau terlalu berambisi untuk mencari harta. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, ini perlu kita yakini, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa rezeki yang Allah berikan, berapapun jumlahnya, itu pasti cukup untuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani seseorang di luar
kemampuannya. Maka ketika Allah ya memberikan cobaan kepada kita, itu tidak mungkin sampai membuat kita binasa. Makanya seseret-seret apapun uang kita, keuangan kita, walaupun sekosong apapun dompet kita, itu pasti tiap hari itu ada rezeki yang Allah berikan supaya kita tetap bisa makan, supaya kita tetap bisa bertahan hidup, memenuhi kebutuhan kita semua. Jadi rezeki Allah itu pasti cukup. Nah, kalau kita merasa kurang, kok merasa uangnya itu tidak cukup setiap bulannya, maka itu karena kita itu belanja bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan kemauan. Ini yang biasa membuat orang-orang itu merasa kok duitnya kurang terus, akhirnya terlalu berambisi mencari dunia, karena ini belanjanya itu bukan berdasarkan kebutuhan pokoknya, tapi berdasarkan apa yang dia ingin. Lihat TV, wah ada iklan barang macam-macam, pengen beli. Jalan-jalan di mall, lihat ada promo, pengen beli. Atau lagi ke pasar, ada tawaran ada produk-produk murah, pengen beli. Nah, ini pengen ini yang bikin uang kita kurang. Padahal kalau mau benar-benar belanja itu hanya sesuai dengan kebutuhan saja, apa yang kita benar-benar butuh itu insya Allah pasti cukup, tidak akan kurang. Makanya kalau selalu menuruti kemauan kita, selalu menuruti keinginan kita, nah ini yang biasa akan menimbulkan utang. Ada yang lewat pinjol, lewat rentenir, yang akhirnya mencekik di belakang hari. Atau naudzubillah sampai ada yang mengambil uang dengan cara yang haram. Ada pernah suatu kisah seorang koruptor yang ditangkap. Kenapa? Kok sebab dia korupsi? Karena istrinya itu suka belanja tas-tas mahal, yang tas-tas kolektor itu, yang satu tas harganya sampai 20 juta, 25 juta. Tas branded ya. Itu tasnya padahal tas tenteng tak, Bu, tas kecil. Itu jangan ukurannya itu paling kayak tas tenteng biasa dimasukin paling. Kan kayak gitu buat buat ada snack yang maneman buat ada makanan nggak bisa, buat ada paling dompet make up. Ini kan tasnya cuma buat gaya-gaya saja. Nah, karena istrinya suka belanja seperti itu, kan duitnya sebagai pejabat kurang tetepan sebanyak seberapapun gaji pejabat itu paling DPR aja paling berapa plus anggaran-anggaran 100 juta per bulan gitu Nah, itu kan kalau buat belanja 5 tas sudah habis. Akhirnya apa? Akhirnya tadi demi memenuhi keinginan istrinya korupsi uang negara. Inilah contoh bagaimana ketika kita tidak nerimo, tidak puas dengan apa yang kita miliki, berusaha mencari lebih, nah akan berujung kepada kebinasaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka apa hubungannya dengan orang yang kaya hatinya dengan sikap kedermawaan? Maka di sini ditunjukkan bahwa orang yang dermawan, orang itu bisa mudah berinfak ketika hatinya sudah merasa kaya. Jadi kan orang itu mau zakat, mau infak, kan ketika sudah merasa cukup, dia merasa punya kelebihan, akhirnya mau berzakat.
Maka yang menyebabkan orang itu bisa berinfak bukan dari kekayaan hartanya. Karena banyak orang yang kaya hartanya, punya banyak uang, tapi tidak mau berinfak, tidak mau zakat. Karena apa? Karena merasa maniman. Wah, merasa ini hartanya saja masih kurang, saya saja masih butuh, kok malah disuruh diinfakkan. Beda sama orang yang kaya hatinya. Orang yang kaya hatinya, maka dia itu punya keyakinan bahwa apa yang dia punya itu milik Allah. Jadi yang dia punya itu hanya titipan saja. Maka ketika kok dia yakin bahwa itu hanya titipan, itu mudah untuk mengeluarkan. Contoh misalkan Pak, ini bapak-bapak nggih, gadah motor, misalnya nek motor kehilangan motor, sedih betul Pak? Sedih nggih? Motor kesayangan sudah 10 tahun, motor kenangan lama hilang, itu mesti sedih nggih. Tapi nek misalkan yang hilang itu motornya Pak Burhan, tetangga sebelah, kampung sebelah, rumahnya jauh dari kita itu hanya dititipin, kira-kira sedih betul? Betul tuh. Karena apa? Karena itu bukan milik kita. Ketika itu kita tahu bahwa itu bukan milik kita, walaupun hilang, walaupun nggak ada, kita tidak merasa sedih. Sama dengan harta kita. Ketika kita tak yakin bahwa harta itu kita yang punya, maka akan berat untuk mengeluarkan. Mau dibuat sedekah, mau buat infak itu susah sekali. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa harta itu milik Allah, apa yang kita punya itu milik Allah, kita itu hanya dititipin saja, maka insya Allah ketika disuruh sedekah itu gampang, nyah-nyoh itu langsung berikan gitu aja, gampang untuk memberi kepada yang lain. Ketika kita yakin bahwa yang kita punya hanya titipan dari Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis ini itu bukan berarti kita tidak boleh kaya harta, gitu. Itu kan dalam hadis disebutkan orang yang kaya harta itu bukan orang yang kaya, berarti tidak boleh nyari harta, ya bukan seperti itu. Islam tetap mengajarkan umatnya untuk kaya. Kaya silahkan, punya uang banyak silahkan, nyari uang yang banyak itu boleh, tapi niatkan bahwa harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan itu adalah untuk Allah dan agamanya. Jadi boleh nyari jadi orang kaya, boleh nyari harta, tapi niatnya yang diluruskan. Jangan nyari harta hanya untuk agar bisa dikumpulkan, bisa ditabung, bisa buat keperluan pribadi saja. Nah, seperti ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mengabdi menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Nah, jadi ini sahabat Anas bin Malik. Ini adalah seorang sahabat kecil, ya. Jadi ketika Nabi hijrah itu umurnya masih sekitar 10 tahun. Nah, sama ibunya itu diserahkan kepada Nabi supaya menjadi pembantu beliau. Agar apa? Agar bisa dekat dengan Nabi dan belajar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah contoh bagaimana relanya orang tua, gitu. Baru 10 tahun itu sudah rela dipondokkan, ya kan? Kalau diutus ke Nabi itu kan kayak dipondokkan, gitu, kalau sekarang, gitu. Dipondokkan sama Nabi biar belajar sama Nabi.
Dan ini terbukti berhasil. Berhasilnya bagaimana? Bahwa sahabat Anas ini itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor 3. Sing pertama, masih ingat Pak, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama, Abu Hurairah. Yang kedua, bukan, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga baru Anas bin Malik. Nah, kalau yang keempat itu saya lupa, kalau tidak Ibnu Umar, Ibnu Abbas sih, saya kok kurang hafal. Maka di sini Anas itu bertugas atau diutus itu menjadi pembantunya Rasulullah, orang yang selalu membantu keperluan sehari-hari Rasulullah. Ini juga sudah pernah kita bahas di kemarin ketika kita membahas masalah akhlak kepada pembantu atau budak. Jadi hadis ini menceritakan ya bagaimana kebesaran hati Rasulullah ketika beliau itu menjadi seorang majikan. Maka ketika Rasulullah itu selama 10 tahun ya, menjadi majikannya Anas, maka Anas berkata, dan beliau itu belum pernah berkata uf kepadaku. Ya. Uf itu apa? Mungkin di Indonesia itu agak susah diartikan perkataan uf. Seperti di dalam surat Al-Isra kalau salah, ufi wa tanharhuma. Jadi ketika Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua, dan janganlah kalian mengatakan uf kepada mereka, dan janganlah menghardik mereka. Jadi uf itu apa? Maka para ulama menjelaskan, uf itu adalah kalimat atau ungkapan kekecewaan atau ungkapan keluhan. Jadi kalau kita merasa kecewa atau mengeluh atau tidak senang dengan apa yang diperintahkan sama orang tua atau dilakukan oleh seseorang, nah itu namanya uf. Ya, berarti gimana ya misalnya? Kalau kita contohnya gimana Pak kalau kecewa? Mana ya biasanya? Mengecap gitu ya? Kurang apa? Gitu ya, kayak merasa kesel gitu nggih. Nah, itulah yang dimaksud dengan uf. Makanya kenapa sama orang tua itu tidak boleh seperti itu. Maka kita harus mendidik anak kita. Ya, kalau diperintah sama orang tua, jangan sampai menampakkan kejengkelan. Ya mungkin kadang-kadang ada rasa jengkel di dalam hati. Wah kok ini diperintah terus. Ya itu wajar, manusiawi merasa jengkel. Tapi jangan sampai sikap jengkel tersebut itu muncul di ekspresi kita. Hati boleh marah, hati boleh jengkel, tapi tidak boleh diucapkan. Jadi misalnya kalau orang tua marah diomelin terus sama orang tua, ya dalam hati boleh mohon maaf orang tua kok marah terus wae, diomelin terus wae. Ya kalau di dalam hati kita tidak bisa mengatur sudah manusiawi orang punya perasaan seperti itu. Tapi yang dilarang, yang dosa besar adalah ketika kita mengungkapkan atau mengekspresikan rasa jengkel kita kepada orang tua kita. Maka di sini Rasulullah sama. Ketika Anas itu menjadi pembantu, itu tidak pernah sekalipun Rasulullah itu menampakkan kekecewaan, tidak pernah dimarah-marahin, tidak pernah diomelin. Padahal kan yang namanya anak kecil, Anas itu kan masih kecil masih 10 tahun pasti banyak salahnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Anas itu pernah dikatakan ketika disuruh oleh Rasulullah disuruh belanja, itu bukannya malah belanja, malah mampir main. Pernah Pak ngerasain seperti itu Ketika kita minta tolong anak kita, Mas tolong belikan sesuatu ke warung. Nah setelah ke warung bukannya langsung beli, malah mampir main sama teman-temannya. Sampai kok kita nunggu-nunggu kok belum pulang-pulang. Akhirnya diparani, jebule masih
dolanan. Nah, ini sama, Anas itu juga seperti itu. Tapi Rasulullah tidak pernah memarahi, hanya Anas, kamu sudah melakukan pekerjaannya belum? Ditegur, tapi tidak pernah diomel-omel. Kemudian Anas melanjutkan bahwa beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku, mengapa kamu mengerjakan seperti itu? Maksudnya adalah tidak pernah diomelin, ya, ketika melakukan suatu kesalahan. Kenapa kok melakukan kesalahan itu? Kenapa kok melakukan perbuatan itu? Kenapa? Itu tidak pernah ditanyakan oleh Rasulullah. Nah, inilah bagaimana contoh besarnya akhlak Rasulullah. Tapi perlu kita catat bahwa ini yang tidak pernah dimarahi itu ketika masalah ketika masalah pribadi, masalah dunia, bukan masalah agama. Misalkan kenapa masalah sholat misalnya ya, wah saya kan Pak, kok saya kan tidak sholat, tidak ngaji, ya jangan dimarahin. Itu kan Rasulullah tidak pernah memarahin Anas juga. Nah, itu bukan seperti itu juga. Karena kan ketika Rasulullah tidak pernah memarahi Anas, itu ketika Anas itu melanggarnya di masalah dunia tadi. Misalnya tadi lalai saat belanja, atau mungkin ketika membantu itu kurang pas. Misalnya ketika melipat baju masih berantakan, ketika masak gak enak, ya. Atau ketika merapikan rumah berantakan, yang sifat-sifatnya duniawi. Nah, ini Rasulullah tidak pernah menegur kalau seperti ini. Tapi kalau masalah akhirat, misalnya tidak sholat, tidak ngaji, ya harus ditegur. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Atau masalah maksiat, wah, kok saya kan minum ini anak-anak apa misalnya Pak, bolos sekolah, berbohong. Nah, yang seperti itu juga harus ditegur, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi kadang-kadang kalau anak kita berbuat salah, ya tidak boleh dibiarkan. Iki ngapunten nggih Pak, Bapak Ibu, sing nyiapke snack kula mboten usah disiapke niki. Alhamdulillah qadarullah pas puasa Ayamul Fitr. Niki ngepasi Ayamul Fitr nggih hari niki Rebo, Kamis, Jumat. Nah, sayangnya nggih, masalahnya kadang-kadang kita itu sebaliknya. Kalau Rasulullah yang masalah dunia tidak pernah diomelin, tapi yang masalah akhirat selalu ditegaskan, kita malah kebalikannya. Banyak orang tua yang kalau masalah dunia itu strict banget, nggak sekolah hukum, nggak les hukum, nilainya jelek hukum. Jadi kalau masalah dunia itu selalu ditekankan. Tapi kalau masalah akhirat sudah dibiarkan saja. Gak mau sholat, monggo. Gak mau ngaji, monggo. Suka berkata-kata kasar, monggo. Tidak mau bantu orang tua, gak masalah. Ini kan contoh ya perilaku-perilaku yang tidak boleh kita teruskan. Marilah kita contoh bagaimana Rasulullah mendidik Anas, ya, bagaimana cara edukasi Rasulullah. Jadi ketika masalah dunia, masalah-masalah yang sifatnya pribadi, yaitu biarkan saja, ya, ditegur ya, tapi jangan sampai diomel-omel, jangan sampai dimarah-marahin. Nah, tapi kalau masalah akhirat itu harus tegas. Tidak mau ibadah, tegas. Maksiat langsung tegas. Tidak boleh ada kata kompromi kalau masalah ibadah.
Maka hubungannya apa? Sifat Rasulullah dengan kekayaan hati. Maka hadis ini menunjukkan bagaimana kebesaran hatinya Rasulullah. Tidak pernah marah-marah, tidak pernah sebel, tidak pernah jengkel kepada anak didiknya. Maka ini juga menjadi teladan bagi kita kalau lagi berhadapan dengan bawahan, dengan membantu, terutama dengan anak kita, anak didik kita, jangan mudah merasa jengkel. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita masuk ke dalam hadis yang ketiga. Ini masih dari Anas bin Malik ya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi itu orangnya pemurah. Jadi Nabi adalah orang yang paling dermawan, mudah untuk memberi. Maka tadi orangnya Nabi itu nyah-nyoh, punya langsung diberi. Semua orang yang minta itu langsung dikasih, tidak pernah ditolak. Nanti kita akan bahas di hadis selanjutnya mengenai bagaimana Nabi itu tidak pernah menolak permintaan orang lain. Maka kalau ada yang datang pasti dikasih. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Kalau tidak punya, maka kata Anas, beliau pasti menjanjikannya. Jadi kalau misalkan ada orang minta, wahai Rasulullah, saya minta unta. Wah, Rasulullah pasti, wah, ini lagi untanya lagi kosong. Nanti kalau saya sudah punya akan saya kasihkan. Dan benar. Dan Rasulullah itu kalau sudah janji, maka begitu punya langsung dipenuhi. Begitu ada unta langsung dikasih. Begitu ada barangnya langsung dikasih. Jadi tidak omong-omong doang, tidak omong saja. Janji apapun langsung beliau tepati. Nah, saking pedulinya Rasulullah dengan umatnya, maka suatu ketika ada seorang Badui. Jadi ini ketika sudah qomat, ya, Rasulullah mau sholat, sudah qomat, berarti sholat wajib atau sholat sunnah, Pak? Kalau ada qomat berarti sholat wajib, ya, karena ada qomat. Dan Rasulullah mau ke masjid, berarti kan kalau Rasulullah ke masjid itu sebagai imam, ya. Jadi bukan sebagai makmum. Ini sudah mau qomat, sudah mau imam, sudah ditunggu oleh sahabat. Nah, pas jalan ke masjid, datang seorang Arab Badui. Dan namanya orang Arab Badui, orang udik, ya, tidak ada adat, ya, orangnya memang agak kasar. Datang kepada beliau kemudian berkata, wahai Rasulullah, ya wahai Muhammad, ya, kalau orang Badui itu tidak pakai Rasulullah, biasanya langsung menyebut Muhammad. Sesungguhnya keperluanku tinggal sedikit, tapi aku takut melupakannya. Jadi sama Rasulullah, Nabi, ini aku ada keperluan ini kalau kita nunggu sampai sholat, takutnya nanti lupa, buat segera dilaksanakan sekarang saja. Cuma sedikit kok. Maka Rasulullah bagaimana? Rasulullah berdiri untuk memenuhi keperluannya. Jadi si Arab Badui ini dipenuhi dulu kebutuhannya, baru beliau berdiri untuk sholat. Maka di sini pelajaran apa yang kita ambil? Bahwa ketika orang Arab Badui ini datang tanpa sopan santun, ya kan kurang sopan ya Pak, ya, lagi mau sholat kok malah dicegat. Tapi Rasulullah tidak pernah marah, tidak diomelin, tidak dimarah-marahin, itu tidak. Tetap dipenuhi kebutuhannya dengan muka yang ceria, dengan muka yang senang. Baru setelah itu beliau menyelesaikan urusannya.
Tidak pernah sedikit pun ada rasa kemarahan di dalam hati beliau. Nah, inilah bagaimana kesabarannya Rasul, mulianya akhlak Rasul yang akhirnya menggerakkan hati-hati orang kafir untuk masuk ke dalam Islam. Maka kalau Rasul saja sama orang Badui ini kan keluarga bukan ya Pak, keluarga bukan, kerabat bukan, tetangga bukan, kan hanya orang asing ya orang Badui itu. Tetapi beliau bisa tetap sabar, tetap mengurusinya dengan ikhlas. Nah kok kita jangankan sama orang asing, kadang-kadang sama keluarga saja masih tidak sabar. Karena sama anak kita, bagi anak kita yang masih belum paham, ya, kadang-kadang berisik, tanya-tanya terus. Kita kadang merasa tidak sabar. Kok tanya-tanya saja, main sana. Nah, ini seperti ini yang harus kita ubah. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi itu tidak pernah dimintai sesuatu dan menjawab tidak. Di hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah SAW. Apapun yang orang minta, siapapun yang minta sama Rasul, pasti beliau beri. Tidak pernah ditolak. Maka kalau tidak ada tadi, kalau pas beliau tidak punya harta, akan dijanjikan. Nanti kalau sudah ada langsung diberi. Maka mungkin kita agak bertanya-tanya nih, kalau seperti ini kan berarti Rasul itu kaya atau miskin? Kita Rasul itu kaya atau miskin, Pak? Soalnya agak ini, kalau disebut kaya, kalau disebut miskin, Rasulullah itu pernah kurban sampai 100 ekor kambing, satu kali kurban. Rasulullah itu ketika sama Khadijah, akad nikahnya itu maharnya 20 unta. Rasulullah itu pernah memberikan seseorang itu unta sampai 300 ekor, kambing sampai 1 lembah, diberikan semuanya kepada orang tersebut. Itu kan berarti kan duitnya banyak ya, hartanya banyak. Tapi kalau dibilang kaya, beliau itu ketika meninggal masih punya utang. Ya, Pak. Rasulullah itu ketika meninggal masih punya utang karena menggadaikan baju besinya yang belum sempat ditebus. Rasulullah itu sering puasa karena tidak punya makanan. Rasulullah itu kalau tidur itu alasnya pelepah kurma, jadi yang dijahit jadi tikar. Kalau kita berarti model kayak kloso zaman dulu ya Pak, sing kloso dari bambu itu, tikar dari bambu yang kalau ditidurin itu akan ada bekasnya. Ini sampai-sampai itu Umar bin Khattab pernah menangis, wahai Rasulullah, kenapa kok semuanya para raja-raja Persia, raja-raja Romawi itu tidur di kasur yang empuk, alas yang enak, sedangkan engkau itu hanya tidur di pelepah kurma. Sampai-sampai pelepah itu membekas di kulitmu. Ini bagaimana? Jadi ini dibilang kaya kok hidupnya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini karena ya memang Rasulullah itu kaya, Rasulullah itu punya banyak harta, tapi hartanya itu semua diberikan kepada umatnya. Jadi harta Rasulullah itu tidak pernah dipegang lama. Jadi kan Rasulullah itu harta kan banyak ya, dari rampasan perang, dari pemberian orang, ya, dari usaha beliau juga. Itu tidak pernah lama di tangan beliau, mesti sering diberikan, langsung diberikan kepada orang lain. Maka
Di sini Rasulullah itu memang benar-benar ketika siapapun yang minta sama beliau itu tidak pernah ditolak. Hatta ada suatu kisah Bapak Ibu. Ada seorang muslimah itu ngasih baju ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini saya kasih baju bagus supaya nanti kalau pas ada tamu diplomat dari kaum luar ya, dari negara luar, itu ketika bertemu itu bisa dengan baju yang bagus, atau ada acara-acara resmi gitu ya, maksudnya ngomong di depan sahabat, maka bisa punya baju yang bagus. Akhirnya dipakai sama Rasulullah. Itu baru dipakai, belum ada sehari ya Pak ya. Baru Rasulullah pakai sekali, itu buat jalan di depan umum. Ada sahabat yang datang, wahai Rasulullah, bajunya kok bagus ya? Bajunya kok bagus ya? Ini kira-kira saya minta boleh atau tidak? Nah kita bagaimana Pak? Baju baru dikasih, bajunya keren, gaya, baru dipakai sekali, kok langsung diminta sama orang lain. Nah kita gimana kira-kira? Baju kayak tinggu kok langsung dijalo. Terus saya tuku dewe. Tapi Nabi bagaimana? Rasulullah itu langsung bajunya itu langsung dilepas, langsung dikasihkan sama orang tersebut. Ini baru dikasih Pak, baru dipakai sekali, belum ada sehari, baru dipakai jalan-jalan sekali. Ada yang minta langsung dikasih. Nggak ada tunggu-tunggu, nggak ada nanti. Selama beliau mampu, selama beliau ada, itu tidak pernah ditolak sama sekali. Nah ini kan kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita bagaimana? Biasanya ngasih itu susah sekali. Merasa kok hartanya ya, merasa kurang, ya, merasa miskin, merasa tidak cukup. Waduh, harta saya buat diri saya sendiri saja masih kurang, apalagi kok disuruh ngasih sama orang lain. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, hendaklah kita itu mudah-mudah dalam memberi kepada orang. Kalau ada orang yang minta sama kita, selama kita bisa, selama kita mampu, kita ada barangnya, hendaklah dikasihkan. Apalagi yang minta itu tanggungan kita, yang minta anak kita, yang minta istri kita, yaitu hendaklah dikasihkan. Tentu kalau yang minta itu untuk perbuatan maksiat, nah ini yang tidak boleh. Ya, kalau kita tahu, ini orangnya minta buat apa Mas? Buat beli togel. Buat apa Mas? Buat beli minuman, atau buat pacaran. Nah, misalnya anak kita minta, Mas, Pak, bayar uang, minta uang Pak, buat apa? Ini buat jalan-jalan sama pacar saya gitu. Maka kalau seperti itu ya boleh tidak dikasih, karena tadi tujuannya untuk maksiat. Kalau kita tahu boleh tidak dikasih. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu ya kita husnudzon saja. Ini mungkin insya Allah untuk yang berbuat baik, untuk kebaikan tetap kita kasih. Kalau nanti akhirnya kalau ternyata buat perbuatan yang jelek, insya Allah kita tetap dapat pahalanya. Ya, jadi hasil perbuatan orang yang kita beri itu tidak mempengaruhi pahala pemberian kita sama sekali. Nah, ketika tadi mungkin kita ada pikiran wah, Ustaz, kalau kita ngasih duitnya langsung habis tuh tadi. Duitnya akan langsung habis. Terus bagaimana? Nah, kalau ini berarti harus pakai perhitungan. Berarti yang dikasih itu ketika benar-benar perlu saja. Nah, kalau misalkan ibu-ibu, ini mohon maaf biasanya yang sering belanja soalnya minta sama bapak, Pak, Bu, saya mau beli baju baru. Kenapa beli baju baru? Itu ada baju warnanya bagus, hijau toska gitu kan. Wah Pak, Bu lah kemarin kan sudah beli baju hijau toh, sudah punya baju hijau. Wah itu Pak, kemarin tuh hijaunya hijau
daun. Hijau kan banyak banget. Ini kalau warna itu nih bagi orang laki-laki itu gitu. Itu merah, kuning, hijau, biru, udah. Nek perempuan tuh ada merah marun, merah mawar, merah darah atau merah biru atau biru langit, biru laut, hijau daun, hijau toska, hijau lumut. Itu hijau muntahan enten gitu Bang. Jadi kadang-kadang ya Allah itu karena orang wanita nek warna-warna kaum Hawa itu benar-benar masalah warna itu Masya Allah kalah dengan laki-laki. Nah kalau seperti ini ya pinter-pinternya suami kalau nggak ada uang ya jangan dikasih. Maksud uangnya terbatas, jangan sampai kok demi beli baju nggak bisa makan 1 bulan. Nah ini kan nggak boleh. Nah kalau misalnya uangnya berlebih, punya sisa banyak ya mau beli baju, mau beli tas, mau beli apapun ya monggo. Enggak masalah. Tapi kalau uangnya terbatas, ya pinter-pinter cara mengatur budgetnya. Oke, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya ini masih ada 1 hadis lagi, bagaimana cara bersedekah yang dicontohkan oleh para sahabat. Tapi nanti sekarang sudah syuruk, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Dari ibu-ibu? Dari bapak-bapak? Monggo, Pak. Qanaah dan zuhud. Jadi sebenarnya dua-duanya saling berkaitan Pak. Kalau qanaah itu kan menerima Pak, sikap menerima. Berarti apapun yang Allah berikan itu diterima, tidak meminta lebih. Dikasih 100, alhamdulillah. Dikasih 200, alhamdulillah. Jadi merasa bersyukur, tidak merasa kurang. Kayak gini, misalnya gini Pak, misalnya merasa kurang itu ketika dikasih uang 100.000, ya Allah, kok cuma 100.000 tok. Nah, ini bukan yang qanaah. Jadi kalau qanaah dikasih 1.000, alhamdulillah sudah ada 100.000. Dikasih 200, alhamdulillah dikasih 200. Nerima apa yang diberi. Itu kalau qanaah. Kalau zuhud itu mungkin ada yang agak salah paham. Ada yang bilang zuhud itu menjauhi dunia sama sekali. Berarti ya makan secukupnya. Yang penting makan itu ya nasi, gereh itu udah cukup gitu. Nah, itu bukan seperti itu. Zuhud itu ya tidak berlebihan di dalam dunia. Sebutuhnya saja. Tapi tidak sampai membebani diri.